Attention please. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Finish. Greet to the teacher. Good morning, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, semoga tidak mendung seperti cuaca malam hari ini ya. Ya. Oke, sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum pembelajaran seperti biasa saya absen dulu. Cuman saya minta waktu saya absen silakan kalian beri kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa menurut kalian ya? Ya, oke, saya absen dulu mulai dari Adel. Mana Adel? Apa kata-kata hari ini, Del? Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik. Baik. Awali pagimu dengan sarapan bukan harapan. Aduh, di PHP kok ya. Namanya lembaga waralaba. Hari ini kita juga masih belajar tentang yang namanya lembaga waralaba. Cuma minggu kemarin kita belajar tentang keberhasilan dan kegagalan. Saya tanya dulu sih, keberhasilan dalam bisnis waralaba itu apa yang menyebabkan? 1, 3 aja. Promosi. Promosinya kenapa? Mereka apa namanya? Apa sih tadi promosinya itu pas gitu. Apa sih? Berhasil dalam mempromosikan bisnisnya. Terus yang kedua yang sebelah sini mungkin variasi produk yang dimiliki. Terus ada lagi terakhir lokasi yang strategis. Oke, tadi keberhasilan, 3 keberhasilan dalam melakukan bisnis waralaba. Sekarang yang kedua adalah tadi kegagalan ya, kegagalan dalam waralaba. Ada yang tahu faktor penyebabkan apa? Kekurangan modal. Terus Andika? Kurangnya bakat atau tidak punya bakat. Iya, apalagi? Kurangnya Kita akan mempelajari yang namanya syarat dalam mendirikan waralaba, hal-hal yang harus diperhatikan dalam waralaba, sama yang terakhir adalah prosedur dalam melakukan waralaba. Terus hari ini kalau saya beritahukan tentang kompetensi dasarnya, itu adalah kalian bisa menguraikan yang namanya syarat mendirikan waralaba bisnis retail. Tuh, terus
kalian perhatikan, karena di sini saya menggunakan metode discovery learning, silakan kalian perhatikan satu video tentang bagaimana syarat mendirikan waralaba. Video tadi tentang bagaimana baiknya mendirikan bisnis waralaba. Saya tanya, dari video tadi apa yang bisa kalian ambil? Pentingnya untuk memilih lokasi yang strategis. Pentingnya memilih lokasi yang strategis. Itu masuk mana tadi sebelum dijelaskan tentang lokasi? Analisa kompetitor. Syarat yang diperlukan saat kalian memulai yang namanya bisnis waralaba. Salah satunya adalah yang tadi yang sudah disebutkan Ivan adalah memilih lokasi. Terus orangnya tadi juga menjelaskan bahwa yang namanya bisnis waralaba itu memerlukan modal yang besar. Salah satunya tadi disebutkan waralaba bisnis retail antara Alfamart dan Indomaret itu berapa juta tadi dia sebutkan? Masuk ke 436 juta sampai 400 juta. Nah itu tadi. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan selain target pasar, selain lokasinya, tadi apa yang sudah disebutkan sama beliau tadi? Resiko, bagaimana menghadapi resiko ketika usaha kita mengalami kendala. Contohnya adalah waktu COVID itu ya, yang namanya dunia bisnis itu sempat ngedrop. Dimana kalau kita sebagai pebisnis tidak mempunyai cara atau penanggulangannya, pasti usaha kita bangkrut. Waktu COVID, akhirnya banyak ya, waktu COVID itu banyak usaha-usaha yang belum tikar. Oke. Tadilah yang nanti yang hari ini akan kalian diskusikan. Apa yang didiskusikan, Miss? Yang didiskusikan itu adalah yang pertama, syarat mendirikan waralaba bisnis retail. Syarat-syaratnya apa? Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menjalankan bisnis waralaba. Sama yang terakhir itu adalah kalian menyebutkan atau memulaikan yang namanya prosedur dalam melakukan bisnis waralaba. Nah, untuk melakukan diskusi itu kalian kemarin sudah saya bentuk kelompok ya, satu kelompok isinya 3 orang karena kita menggunakan sistem discovery learning. Jadi harapan saya ketika kelompoknya cuma sedikit, kalian bekerjanya maksimal. Jadi kalian kerjanya nggak nunggu temennya. Guys ya, habis diskusi nanti saya tunjuk 3 kelompok saja. 3 kelompok nanti akan membahas, yang pertama, kelompok pertama membahas tentang syarat, yang kedua hal-hal, yang ketiga prosedur. Ya, jadi nggak semuanya presentasi, nanti kita tunjuk aja 3 kelompok. Ya, dari 3 kelompok ini nanti saya nilai keaktifannya. Masing-masing kelompok ini saya nilai keaktifannya masing-masing. Sudah ya? Silakan ke kelompoknya masing-masing. 3 orang. Kelompok 1
Oke ya, sudah bisa dimulai 20 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Da 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 da. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya presentasi. Supaya kalian bisa melihat temannya presentasi, silakan tempat duduknya menghadap ke papan tulis semua. Tidak usah kembali, cuma temannya
maju yang kelompoknya ada 4. enggak. Kelompoknya ada yang absennya nomor 5. Di sini perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang syarat yang harus dipenuhi seorang pebisnis jika akan memulai waralaba, yaitu yang pertama brand awareness, yang kedua harus memiliki modal yang sangat besar, yang ketiga lokasi yang strategis, yang keempat analisa kompetitor, yang kelima fokus pada sistem waralaba. Sudah, Mbak Amelnya sudah mengulangi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak kakak, bukan kakak. Awareness itu apa? Hah? Brand Brand awareness. ya, Brand apa? awareness itu apa? Kayaknya sudah kemarin dibahas ya. Tadi dibahas kecil. Titik Miss. Oh kemarin ya? Oh iya wes. Nah, Amel bisa jawab? Mbak Amel? Saya Oh Mas Ivan, ya dan Mas Ivan. pemasaran yang mengacu kepada konsumen terhadap merek produk yang dibelinya. Pemasaran yang Mengacu mengacu. kepada konsumen terhadap produk yang dibelinya. Benar. Sudah Mas Andre? Ya. Sudah itu toh. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Dan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi syarat ya, syarat mendirikan waralaba toko retail. Yang kedua, pembahasan materi yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendirian waralaba. Terus saya di sini sekarang tanggal berapa ya bulan? 12. Berarti nomor absen 12. Yang kelompoknya ada nomor absen 12. Ayo, ada, Andre. Ini belum semua ya? Kemarin. Mas Angga, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai bisnis waralaba. Yang pertama yaitu pembeli waralaba harus menyampaikan prospektus waralaba. Yang kedua kriteria waralaba. Yang ketiga bisnis waralaba harus didasarkan pada perjanjian waralaba. Ya, orangnya harus memiliki kemampuan investasi. Memiliki kemampuan dalam investasi. Yang kedua, Cari kesamaan nilai dengan pemberi waralaba. cari kesamaan nilai dengan pembeli waralaba. Ini Terus, saya jawab. ini pertanyaanku ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu? Prosedur yang harus dilalui ketika akan memulai bisnis waralaba. Jadi yang pertama adalah melakukan pengendalian mutu, yang kedua adalah kerja keras, yang ketiga adalah mempersiapkan cadangan modal. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan komplain, temannya komplain. Ayo, pelan-pelan, nggak kesusu. Yang nomor satu adalah lakukan pengendalian mutu, yang kedua kerja keras, yang ketiga mempersiapkan cadangan mental. Modal. Sudah. Wes prosedurnya. Standar operasional prosedur jelas. Sudah dijelaskan, ditambahi sama Mbak Manda standar prosedurnya harus jelas. Ada yang mau Saya. nambah lagi? Yang belakang dulu siapa itu Mas Kisrofi, ayo. Memastikan konsep bisnis. Memastikan konsep bisnisnya, konsep bisnisnya mau dibawa kemana, bener. Ada yang mau nambah? Kayak menjaga Langsung contohnya aja kalau kebingungan. Langsung contohnya. mutu itu menjaga kualitas produk. Kalau contohnya kayak biasanya kan kita ada franchise. Nah, setiap toko itu pasti
kadang-kadang itu tokonya tuh ada berbeda rasa, kayak setiap toko ada beda rasanya gitu kan, mungkin mulai dari bahannya. Tapi dari sana kalau kita menjaga pengendalian mutu, kita harus bisa menjaga kualitas dan mulai dari rasa, bahan itu di tempat different itu semuanya itu harus sama. Tidak Maksudnya itu produk yang kita jual itu mutunya harus tetap terjaga mulai dari awal sampai sekarang. Jangan sampai mutunya dikurangi. Akibatnya apa? Jika mutunya tidak dikendalikan, ya konsumennya lari. Konsumennya nggak akan beli produk yang kita beli. Oke, berarti materi kita hasil presentasinya selesai, diskusinya selesai. Sekarang saya tanya dulu, apa yang kalian hasilkan, apa yang kalian tahu tentang tadi 3 hal tadi saya bahas dulu. Ya, syarat yang namanya syarat mendirikan waralaba. Yang pertama apa? Kesimpulannya, harus WNI, ya warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara asing masih belum bisa ya kalau mendirikan waralaba di Indonesia. Syarat yang kedua adalah kita harus memilih lokasi yang komersial untuk usaha kita. Memilih lokasi komersial. Jadi yang namanya usaha itu harus salah satunya adalah memilih lokasi yang kira-kira kalau kita mendirikan usaha ini sukses nggak? Terjual nggak barang kita? Itu ya, memilih lokasi. Terus syarat yang ketiga, Menyediakan dana investasi minimal 400 juta. menyediakan dana investasi minimal 400 juta. Itu kalau yang retail ya. Kalau yang misalnya minuman itu ya nggak sampai yang kemarin saya minuman makanan itu ada yang 2 juta. Tapi kalau retail itu memang menyiapkan uangnya minimal 400 juta. Terus syarat selanjutnya apa saja? Yang pertama, mempunyai struktur organisasi. Mempunyai struktur organisasi. Jadi struktur organisasinya itu harus jelas dari atas direkturnya sampai ke pegawai bawah-bawahnya. Itu harus jelas. Yang terakhir adalah prosedur dalam mendirikan waralaba. Yang pertama, pengendalian mutu. Pengendalian mutu, benar, mutunya harus dikendalikan. Kalau mutunya tidak dikendalikan, akibatnya adalah konsumennya lari. Kalau kita nggak punya konsumen, usaha kita tutup. Sudah, itu saja untuk hari ini. Untuk tugasnya, saya punya beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, enggak dikerjakan sekarang. Cuma 5 soal saja. Ya. Jangan lupa dikasih nama. Terus LKPD-nya bisa dikumpulkan ke saya. Yang kalian rasakan ini boleh mempelajari tadi apa yang kalian rasakan, kalian suka atau bagaimana? Ayo. Setelah mempelajari hari ini, setelah diskusi panjang tadi, apa yang kalian rasakan? Panas dingin. Panas dingin. Oke, panas dingin. Yang lainnya, perasaannya setelah belajar tadi, setelah melihat video, setelah diskusi, selain panas dingin, ada yang mau harapan saya kalian pulang dari sini mendapat manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti kemarin, ya, kembali ke tempatnya dulu, kita tata dulu. Ayo kembali ke tempatnya masing-masing. Lagu nasionalnya adalah Garuda Pancasila. Ayo siapa yang pimpin? Aduh, mana cewek ya? Ya. Aki. Lagu nasional harus mencerminkan
SMK yang Iya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembelajarannya sudah selesai. Karena cuaca Malang nggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bertemu minggu depan ya. Jangan lupa minum obat, yang sering kehujanan. Ya, saya tutup pembelajaran hari ini, bisa dimulai dengan berdoa. Terima kasih. Attention please. After we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Finish. Great to the teacher. Thank you, Miss. Assalamualaikum.